Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Berita pertama, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto Roni Talapesi menyampaikan pihaknya akan mengambil tindakan hukum. Hal itu buntut penyitaan sejumlah barang milik Hasto oleh KPK pada Senin 10 Juni lalu. Adapun penyitaan tersebut terjadi saat Hasto diperiksa KPK. Tindakan hukum yang diambil adalah melaporkan penyidik yang bersangkutan ke Dewan Pengawas KPK dan mengajukan gugatan pra-peradilan. Adapun penyidik KPK yang akan dilaporkan ke Dewas adalah Rosa Purbobekti, Rahmat Prasetyo, dan M. Dhani Arif. Roni menyebut mereka dilaporkan karena melakukan penyitaan handphone dan penggeledahan terhadap Hasto dan stafnya bernama Kusnadi. Penyidik KPK itu menyita 2 handphone milik Hasto dan 1 milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi 700.000 milik staf Sekjen PDIP. Dalam hal ini, Roni menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan penyidik KPK, yakni bernama Kompol Rosa Purbobekti terhadap Kusnadi saat pemeriksaan dilakukan oleh KPK. Maka dari itu, Roni merasa keberatan dengan tindakan Rosa Purbobekti yang melakukan penggeledahan hingga menyita ponsel milik Hasto lewat stafnya tersebut. Roni menyatakan tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum lantaran tidak sesuai prosedur hukum acara pidana. Amerika Serikat dilaporkan akan melakukan negosiasi langsung dengan Hamas tanpa Benyamin Netanyahu. Hal itu akan terjadi hanya jika negosiasi gencatan senjata dengan Israel gagal. Mengutip tribunnews.com pada 11 Juni, melansir sumber utama, kabar itu disampaikan dalam pernyataan 2 pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat pada 10 Juni. Disebutkan dalam pernyataan mereka bahwa lewat jalur negosiasi semacam itu, Amerika Serikat akan memotong jalur dengan tidak melibatkan Israel akan dimediasi oleh Qatar. Hal itu akan dilakukan mengingat pemerintah Joe Biden yakin bahwa Hamas menyandera 5 orang Amerika sejak 7 Oktober. Namun para pejabat itu mengklaim masih ragu, khawatir nantinya Hamas bisa memutuskan perjanjian sepihak dengan Amerika Serikat dan justru semakin memperburuk hubungan antara Amerika dan Israel, serta menambah tekanan politik dalam negeri terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Namun di samping itu, diskusi internal juga akan dilakukan dalam konteks kemungkinan Amerika Serikat membuat perjanjian sepihak dengan Hamas. Diharapkan hal itu dapat menekan Netanyahu untuk menyetujui versi proposal gencatan senjata yang ada saat ini. Tentara IDF mengklaim rudal anti-tank dari Lebanon menyebabkan kawasan Kabri Israel kebakaran. IDF juga mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan serangan balasan menggunakan artileri. Hal itu mengutip Tribun News pada 11 Juni melansir pernyataan IDF dalam unggahan Twitter pada 10 Juni waktu setempat. Pihak Israel menyatakan telah mendeteksi objek mencurigakan dari Lebanon yang menembus wilayah udara Israel. Pihak Israel pun meluncurkan rudal pencegat sebagai upaya melindungi diri. Awalnya rudal berhasil dicegat, namun 2 luncuran rudal tambahan mengakibatkan kawasan Kabri di Israel kebakaran. Demi melindungi warga sipil dari serangan Lebanon, artileri IDF pun diluncurkan untuk menghilangkan ancaman. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menjawab pertanyaan Komisi 1 DPR RI terkait maraknya judi online. Budi pun mengaitkan hal itu dengan kasus Polwan di Mojokerto, Jawa Timur yang membakar suaminya sesama polisi. Sebab dari hasil penyelidikan Polda Jawa Timur, pelaku diduga kesal karena korban kerap main judi online. Tanpa memberikan prasangka buruk, Budi menyebutkan perempuan ternyata bisa lebih kejam dari laki-laki.
Kondisi Bribtu RDW sebelum tewas dibakar istrinya yang juga anggota kepolisian kini terungkap. Ternyata tangan korban sempat diborgol dan dikaitkan di tangga yang berada di garasi. Peristiwa ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 8 Juni. Istri yang juga pelaku Bribtu FN kesal lantaran suami menggunakan gaji ke-13-nya untuk bermain judi online. Keduanya terlibat cekcok dengan kondisi pintu terkunci. Dalam adu mulut tersebut, FN menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto menyebut, tak jauh dari posisi korban terdapat sumber api. Namun Dirmanto tak merinci sumber api tersebut. Naas, api itu menjalar ke tubuh RDW yang berlumuran bensin. Korban pun berteriak minta tolong dan berusaha menyelamatkan diri keluar. Namun tak bisa karena terhalang mobil dan tangannya terborgol ke tangga lipat. Selesai api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan, FN menolong dan membawa sang suami ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, FN meminta maaf kepada suaminya. Lantaran mengalami luka bakar nyaris 90%, Bribtu RDW meninggal dan sang istri ditetapkan sebagai tersangka.